Kece, welcome to the Corner Stop, platform podcast dari Kompas Corner berkolaborasi dengan Harian Kompas. Kami menyajikan podcast dengan topik positif dan narasumber yang inspiratif. Jadi, kalian siap menyimak? The Corner Stop, we talk to inspire. Halo sahabat KC, Sobat KC di mana nih? Pastinya saat ini lagi nungguin kita ya mestinya ya. Tapi aku hari ini nggak sendiri loh. Di episode ini aku bareng Kak Grace. Halo Kak Grace. Halo Kak Terence, gimana kabarnya Kak Terence? Baik dong, kamu gimana? Wah, luar biasa. Luar biasa banget Kak Terence. Apalagi di masa pandemi ini kita pasti Kak Terence kangen gak nih jalan-jalan? Banget, mager ini. Waduh, udah kelamaan. Banget. Pas banget Kak Terence, hari ini episode kita kali ini very special karena kita mau ngomongin jalan-jalan, traveling, ya dari traveling hobi itu, tapi gimana sih caranya bisa melahirkan pundi-pundi uang dari hobi yang kita jalankan. Nah, kebetulan Kak Terence, kita hari ini nggak cuman berdua aja, nggak sendirian seperti yang sudah Kak Terence tadi sebutkan, karena kita hari ini menghadirkan dua narasumber yang tentunya kece-kece banget, yang tentunya seru-seru banget, yang akan menghadirkan cerita-cerita yang inspiratif. Gitu ya. Asik. Nah, narasumber kita siapa? Coba Grace. Penasaran? Sudah penasaran? Jalan-jalan gitu loh, jalan-jalan. Oke, kita mau dibawa jalan-jalan hari ini Kak Terence ya. Oke, narasumber kita yang pertama itu ada Kak Hari Susilo atau akrab biasanya disapa Kak Ilo ya, selaku jurnalis Harian Kompas dan Kompas.id Jakarta di Desk Investigasi dan Jurnalisme Data. Dan juga narasumber kita yang kedua itu ada Kak Ali Bufteim selaku travel content creator. Kita langsung tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggil aja kali ya Kak Terence ya. Kak Ilo dan Kak Ali. Halo Kak Ilo dan Kak Ali. Oh, namanya ngepas banget sih, kakak-kakak ini ada Kak Ilo, ada Kak Ali. takut salah panggil nanti ya Kak Terence ya. Oke. Sehat Kak Ali, Kak Ilo. Gimana kabarnya nih kakak-kakak sehat yang dong? Luar biasa? Sehat, alhamdulillah Kak Grace, Kak Terence. Iya, baik alhamdulillah Kak Terence, Kak Grace. Luar biasa. Oke, nah ngomongin soal jalan-jalan, apalagi di episode kali ini ya Kak Ali dan Kak Ilo, ngomongin soal jalan-jalan kan tentu jadi hal yang menarik lah untuk para anak-anak muda biasanya gitu kan. Benar banget. Nah, kenapa kalau nggak cuma jalan-jalannya aja, kenapa Kak Ali memilih itu sebagai memilih untuk menjadi travel content creator lah? Sudah berapa lama gitu Kak Ali berkecimpung di dunia itu gitu? Kalau mau bilang, mungkin sudah ditakdirin kali ya. Saya juga bingung sebenarnya Kak Grace. Sudah takdirnya. Sudah ditakdirin, karena begini. Saya tuh nggak pernah berpikir saya akan menjadi seorang travel content creator gitu. Kenapa? Karena saya menjalankan hobi saya gitu. Di 2016 waktu itu memang lagi naik daun banget namanya backpackeran gitu kan. Jadi saya yang base-nya Pulau Sumba, ya saya tinggal di Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur ini. Di Sumba ini ternyata banyak banget menyimpan keindahan alam. Dari air terjun, budaya, bukit, savana, dan sebagainya itu komplit gitu di Sumba ini. Nah, waktu itu tuh saya terinspirasi dari teman saya. Mereka itu mengeksplor satu tempat yang dimana itu bagus banget. Jadi, saya tuh keikut gitu loh. Oh, saya juga pengen nge-explore gitu kan di 2016 itu, di awal-awal 2016. Akhirnya saya explore setiap minggu. Saya jadwalin Sabtu Minggu itu saya explore tempat baru, ya kan? Saya explore tempat-tempat itu dan dari situ saya mendapatkan link-link baru. Saya mendapatkan teman-teman yang passion dari situ. Akhirnya banyak travel content creator lain dari luar. Travel content creator ini luas kan, kayak bisa masuk ke travel blogger, YouTuber, dan Instagramer, banyak banget gitu kan.
Dan dari situ saya dapat link itu, mereka kontak saya di Instagram. Waktu itu memang saya juga aktif di Instagram kan dari 2015, dan akhirnya saya menemani perjalanan mereka di Sumba. Begitu. Dari situ pertemanan saya sama teman-teman yang sesama travel ini makin luas. Makin luas, Kak. Jadi makin luas gitu kan. Akhirnya sudah dari Sumba saya nekat waktu itu solo traveling lagi ke Bali, Lombok, Bima, Sumbawa sendirian. Dan waktu itu tuh 1 bulan lebih ada kali ya, hampir 2 bulan, dan saya pegang duit waktu itu cuma 2 juta doang, modal nekat. Sebenarnya kalau mau bilang saya cita-cita pengen jadi travel content creator, nggak ada sih sebenarnya, karena udah ditakdirin. Takdir ya Mas ya. Iya. Seru jadi banget waktu ya, itu memang hobi. Iya. Seru. Iya, juga ditakdirin. Jadi waktu itu tuh ya kita asal jalan aja, Kak. Asal punya duit aja waktu itu tuh jalan aja. Dan akhirnya di pertengahan 2016 April saya membuat nama travel dari situ. Dan karena saya rasa ini adalah salah satu lada bisnis yang bagus buat saya ke depannya untuk Pulau Sumba gitu kan, dan pulau-pulau yang ada di NTT gitu kan. Ya akhirnya saya mendirikan nama waktu itu sih, jadi namanya ini Pesona Alam Timur. Waktu itu bukan Travel Pesona Alam Timur, namanya itu Trip Pesona Alam Timur, cuman akun repost waktu itu. Waktu itu tuh akun repost, jadi saya sering repost, cuman saya terima orderan trip juga di Sumba waktu itu, ya kan? Dan akhirnya setelah berjalan beberapa bulan, saya ganti nama jadi Pesona Alam Timur doang. Saya ganti nama Pesona Alam Timur, dan saya menerima orderan kayak orang mau trip ke Sumba, saya terima. Nah, dari duit itulah saya mulai ekspor di bagian lain. Dari duit itu juga saya menghadirkan karya-karya baru. Saya menghadirkan karya-karya baru seperti saya bikin konten ekspor Labuan Bajo, saya bikin konten ekspor Raja Ampat dan sebagainya. Dari situ pun saya mendapatkan networking baru lagi nih. Jadi saya dapat endorsan, saya dapat tawaran kolaborasi, dan itu di luar ekspektasi saya gitu loh. Seru banget ya. Gitu sih. Seru banget ya Kak Grace ya. Kalau seru melihat banget ya Terence. Sebagai konten creator yang spesialisasi di travel nih, kayaknya jadi apa ya? Jadi ternyata jalan-jalan terus bisa sambil nabung juga. Aduh, dapat sambil nabung, endorsan. bener. Dapat endorsan. Iya. Sambil menyelam minum air Kak Terence ya, kalau sambil menyelam minum air ya zaman sekarang. Betul. Oke, Grace. Seru banget. Gak pernah kepikiran, Kak. Benar-benar. Nah, Kak Ilo masih di sini juga kan ya. Kak Ilo, aku mau nanya nih, Kak Ilo kan di profesinya sebagai jurnalis gitu ya, Kak Ilo. Terus selain tugas utamanya mengejar berita nih ya, kalau saya baca nih di beberapa tulisan belakang di Harian Kompas dan Kompas ID, ini ada liputan yang unik banget juga di wilayah Indonesia bagian timur. Itu wilayah Papua. Ya, benar ya Kak Ilo ya? Betul. Nah, Kak Ilo ceritain dong, selain tugas utamanya sebagai jurnalis yang harus menginformasikan berita gitu ya. Ini wilayah Indonesia Timur di Papua, boleh dong diceritain pengalamannya mengenai liputan maupun keindahan atau apa deh yang bikin kita makin ini ya Grace, makin kepengen banget jalan-jalan. Benar, gimana Kak Ilo? Iya, makasih Kak Terence, Kak Grace. Jadi yaitu liputan itu soal ini ya, kita ada liputan soal ekspedisi tanah Papua ya. Jadi mengeksplor lah soal Papua dan provinsi Papua dan Papua Barat. Memang kalau ngebahas keindahan alam Papua itu nggak ada habisnya memang. Jadi
kita waktu ke sana itu mungkin ya kalau misalnya nyebut Raja Ampat kan sudah populer, itu ada juga kita liput di sana terkait dengan masyarakat di pesisir, juga keindahan bawah laut ya yang memang udah nggak terbantahkan lah kalau Raja Ampat. Terus ada juga kalau soal laut itu Kaimana itu nggak kalah bagus juga dengan Raja Ampat. Di Kaimana itu bawah lautnya juga keren banget, titik selamnya juga banyak. Terus ada juga itu di Nabire itu kalau kita mau lihat hiu paus ya, itu itu di Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Nabire. Itu juga ikonik ya. Itu Taman Nasional. Itu ikonik juga untuk. Jadi kalau kita mau ke Papua itu banyak banget yang bisa dieksplor lah. Dari laut, dari hutan hingga ke dataran tinggi ya, ke gunungnya ya. Ya kalau pas kayak kita memang cuman kalau kita mau ke sana kita harus planning. Kalau ke Papua itu berhubung satu lokasi ke lokasi lain kan jauh kan. Lokasinya jauh dan akses dan moda transportasinya juga terbatas gitu. Jadi memang harus kalau mau ke Papua itu kalau mau traveling misalnya ke sana itu kita harus merencanakan dari jauh-jauh hari sebaiknya, termasuk berbagai macam yang kita mau lakukan ya, termasuk cuaca itu penting ya. Kalau misal ke sana, bisa contoh kita mau ke Raja Ampat atau Kaimana atau ke Nabire ke sana tapi pas sedang cuaca buruk, wah batal deh kita mau ya Mas ya. Susah juga ya, kita mau nyebrang pakai speedboat susah, nyelam juga akhirnya nggak bisa karena cuaca buruk tadi kan. Kalau kayak di Nabire itu kalau cuaca buruk tuh hiu paus juga nggak nongol. Waduh, sayang banget ya. Padahal itu yang jadi target yang mau dicari jadi ikonnya. Ya, betul, Itu jadi memang kalau di sana yang perlu perhitungan hal-hal tadi ya. Kalau pas lagi cuaca cerah, terus dengan moda transportasi sama aksesibilitas kita udah perhitungkan sejak awal. Kalau view-nya sih udah ya nggak terbantahkan lagi lah. Kalau misalnya di sana ngelihat jadi kalau ngelihat kayak misalnya contoh ke Raja Ampat ya, kayak hampir semua pulau di sana tuh pasti pasirnya putih. Jadi kalau mau nyari pasir putih nggak perlu bingung nyari kemana lokasi tertentu. Pantai di sana rata-rata dan tinggal kita mau cari apa ke sana, mau lihat nyelam, mau ngelihat parimanta, mau ngelihat ikan apa, mau lihat terumbu karang, itu banyak banget titik selamnya yang kita mesti cari tahu dulu kita mau ngapain baru kita datangi lokasi itu. Ya. Jadi itulah kalau Papua itu destinasi wisatanya banyak, alamnya juga bagus, belum lagi masih banyak juga lokasi-lokasi yang unexplored ya, yang masih belum populer lah ya, masih belum populer, masih sedikit yang tahu. Itu juga keren banget, hanya saja ya tantangannya tadi akses. Harus well prepare ya, harus benar-benar planning ya Mas ya, untuk kesana juga betul, ya. Harus well planning. Planningnya itu harus. Ya. Betul Kak. Kalau banyak kan yang bilang ya Papua itu dijulukinya serpihan surga yang jatuh ke bumi gitu ya. Yang indahnya tadi Kailo udah cerita mengenai mengenai laut dan pesisir gitu ya, itu yang udah nggak terbantahkan lah. Selain Raja Ampat gitu ya, dataran tingginya juga eksotis ya Mas ya. Terus hutan tropisnya, bahkan ini ya sejarah pun juga cukup banyak ya ditemukan di sana ya Kak Ilo ya. Ya. Betul. Salah satu dari tulisan Kak Ilo yang saya baca tuh ekspedisi Tanah Papua terkait keindahan bawah laut Arborek. Ceritain dong Kak Ilo, penasaran deh. Aku benar-benar di Arborek itu keindahannya sampai seperti apa sih? Arborek itu salah satu pulau ya di Raja Ampat. Dia kampung tapi di satu pulau sendiri, dan itu salah satu desa wisata yang cukup terkenal di sana, bahkan nasional dia
juga sangat terkenal tuh, Desa Arborek gitu, atau di sana dijuluki Kampung Arborek. Itu dia pulau sendiri yang sekarang itu keindahan bawah lautnya itu apa ya? Jadi tujuan banyak wisatawan lah untuk ke sana. Bahkan nggak usah jauh-jauh lah kita dari perairan dia, di bawah dermaganya aja itu udah jadi titik selam sendiri, tujuan selam. Karena selain jernih tuh terumbu karangnya juga cukup bagus dan ikannya banyak banget. Banyak istilahnya kalau orang nyelam tuh banyak schooling ikan ya, banyak kawanan-kawanan ikan gitu yang gerombolan yang meliuk-meliuk ke sana ke sini itu kalau kita jangan nyelam aja, kita snorkeling aja, itu ikan itu udah seliweran aja. Bisa. Jadi itu di dermaga itu benar-benar udah di depan kelihatan mata ya. kita. Oke. Iya. Sangat di bawah dermaga Arborek aja itu udah ikan itu udah banyak banget berkerumun ke sana ke sini gitu. Jadi nyampe Arborek itu pasti gatel pengen, kalau misalnya seneng nyelam pasti langsung pengen nyelam. Kalau enggak minimal ya snorkeling lah atau nyebur gitu kan ngelihat. Itu karena memang jernih dan kawanan ikannya banyak banget. Belum lagi di sana ada manta juga, ikan pari manta nggak jauh dari pulau itu. Itu ada nama titik spot selamnya itu namanya Manta Sandy. Itu memang tempat istilahnya kalau buat clearing station ya, buat manta itu semacam membersihkan diri gitu, melintas ke situ. Jadi selalu ada di beberapa waktu tertentu tuh selalu ada kawanan manta tuh lewat gitu ya. Beberapa gitu lewat, muter, bagus. Cuman nah bagusnya di sana itu titik-titik selam itu dibatasi orang yang mau turun. Supaya apa? Supaya tetap terjaga ya alamnya gitu. Jadi kalau misalnya terlalu crowded kan, terlalu banyak, itu juga bisa merusak terumbu karang kan, bisa merusak kondisi bawah laut juga gitu. Nah itu dia dibatasi. Jadi kalau ada yang terjun, ada yang lagi nyelam di satu titik, nanti rombongan lain akan nge-hold dulu, akan nahan dulu sampai gantian lah, istilahnya gantian. Kemudian sampai yang satu selesai baru dia ikut, baru dia nyelam semacam. Apalagi kalau di Manta Sandy itu karena dasar lautnya tuh berpasir, itu kalau terlalu banyak orang akan pasirnya naik, jadi akan keruh kan jadinya kan. Itu beda location ya Mas sama yang hiu paus ya? Atau ada beda kalau itu beda ya? Iya, beda. Kalau ini Arborek. Kalau hiu paus itu di Nabire, Kabupaten Nabire. Kalau tadi Arborek itu di Raja Ampat ya, Papua Barat. Kalau yang hiu paus ini di Kabupaten Nabire di Papua, Provinsi Papua. Memang dia berbatasan dengan Papua Barat. Itu di dalam Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Jadi Taman Nasional Teluk Cendrawasih itu masuk di 2 kabupaten itu, melingkupi 2 kabupaten, Nabire di Papua, Teluk Undama di Papua Barat. Nah, 2 kabupaten ini yang jadi perlintasannya hiu paus ya. Dan itu bedanya dengan lokasi lain, itu hampir sepanjang tahun hiu paus pasti lewat situ. Jadi nggak susah lah nyarinya, kasarnya nggak kita. Hanya saja memang kalau misalnya cuaca buruk dia nggak mau nongol gitu. Cuman kalau lagi cuaca bagus, itu hampir sepanjang tahun itu selalu ada. Dan hiu paus itu biasanya bukan berkerumun ya, dia akan mendatangi karena kan di laut perairan Teluk Cendrawasih itu banyak bagan-bagan orang nyari ikan itu loh, nelayan yang dia pakai bagan terapung itu, dan biasanya hiu paus itu di bawah bagan itu mereka biasanya nyari ikan teri kan, ikan-ikan kecil itu yang jadi pakan mereka kan. Jadi ikan biasanya Napoleon, dari nelayan. Masuk apa? Ikan Napoleon. Kalau ikan Napoleon di Raja Ampat tadi itu. Oh, Raja Ampat, beda tempat. Iya, itu yang di Arborek itu ya, itu ikan Napoleon. Kalau yang makanya kalau kita mau lihat hiu paus, ya kita ke Nabire kalau di Papua. Kalau kita mau melihat keindahan bawah laut yang lain selain hiu paus, misalnya terumbu karang, mau lihat pari manta tadi, manta yang seperti bersayap itu kan, ikan seperti bersayap itu, terus atau mau lihat Napoleon, itu ya ke Raja Ampat atau ke Kaimana, antara dua lokasi itu. Dan di Raja Ampat itu ada yang endemik dan itu terkenal, itu namanya hiu karpet. Hiu karpet berbentuk karpet. Oke. Hiu karpet. Jadi dia hiu
Dia masuk jenis hiu tapi dia tuh semacam hiunya tuh semacam apa ya? Merambat di permukaan laut gitu, Mbak, permukaan air. Dan itu semacam, kenapa dinamakan hiu karpet? Karena memang bentuk atas badannya tuh seperti ada karpetnya gitu. Lucu banget. Orang sana nyebut Dia rata gitu kan? Rata iya, gitu ada kayak rata tapi kayak ada kayak inilah, kayak ditutup kain gitu. Jadi kayak ada rombongan. Itu orang lokal sana dibilangnya itu hiu wobegong. Terkenalnya dengan sebutan wobegong. Tapi kalau nama ilmiahnya hiu karpet berbintik ya. Itu salah satu yang endemik tuh, di banyak orang nyelam ke Raja Ampat untuk nyari itu. Dalam proses liputannya tuh bisa sampai ini nggak sih Mas? Kan kalau hiu tuh kesannya kayaknya nggak sembarangan gitu ya Mas untuk mendekat gitu ya. Ini serem dia bener kali. Kalau Kak Ilo sendiri gimana tuh, kan nggak gampang ya untuk berdekatan sama sejenis ini. Iya, memang sih. Tapi kalau hiu paus ataupun hiu karpet itu apalagi hiu paus ya. Hiu paus itu salah satu yang baik lah, hiu paus itu. Jadi kita mendekat, apapun dia apa namanya ya? Jadi biasa aja gitu, nggak sama sekali tidak ada nyerang gitu ya? Tidak menyerang atau apa. Sangat hiu yang baik lah, bisa dikatakan hiu paus itu. Kalau hiu karpet itu juga jarang yang menyerang, itu sangat jarang. Itu biasanya dia berdiam diri di permukaan, dan kita kalau mau motret itu juga perlu effort. Selain nyelam mendekati si hiu karpet ini, juga jangan terlalu banyak mencolok lah ya, karena dia nanti akan bergeser gitu, tiba-tiba dia akan pergi bergeser. Seperti merambat di air gitu. Tiba-tiba ngabur gitu. Merambat di air dia cepet gitu, kayak makanya ada yang bilang hiu merambat gitu, dia dibilang ada yang hiu berjalan. Jadi kayak merambat di bawah permukaan laut gitu, seret gitu. Dengan bentuknya seperti karpet gitu kan, atasnya rombe-rombe gitu. Itu unik sih. Tapi biasanya hiu karpet ini muncul seringnya didapati itu sore atau malam hari. Kalau kita menyelam malam malah kadang suka dapat, atau menyelam sore gitu. Berapa kali ya pengalaman saya ya kalau pas, karena kita dapati juga selain di Raja Ampat, waktu kita nyelam di Kaimana kita juga lihat juga si hiu karpet ini. Dan nggak terlalu kelihatan karena dia mirip bentuknya kan mirip permukaan laut kan, dasar laut gitu kan. Kalau didekati baru kelihatan kayak ada matanya, terus kalau ini baru. Wow, jadi biasa. Menarik sebenarnya biota laut. Benar banget Grace. Ini kita menjelajah Indonesia Timur tuh kayak udah masuk di list kita nih kayaknya nih Grace. Benar banget. Tadi aku saking penasarannya aku cari hiu karpet itu seperti apa gitu kan. Ternyata bagus banget. Jadi pengen ketemu hiu karpet di Indonesia. Iya. Orang sana nyebutnya wobegong. Apa tadi Mas? Wobegong. Wobegong. Jadi kalau hiu begong. Hiu begong. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman di Raja Ampat, kalau mau nyari bilangnya mau nyari hiu wobegong gitu, nanti mereka di mana gitu biasanya. Aduh, luar biasa. Nah, ngomongin ini soal jalan-jalan juga nih Kak Terence, aku dari tadi udah kepengen banget jalan-jalan ke Indonesia Timur, tapi belum kesampaian ya, Kak Terence, nggak apa-apa. Nah, mungkin kita mau tanya nih langsung ke Kak Alinya sebagai travel content creator. Itu pernah nggak sih Kak Ali tuh datang ke, mungkin singgah lah ke tanah Papua, atau singgah lah main ke Indonesia Timur. Nah, mungkin Kak Ali bisa ceritain nggak apa sih hal yang menarik di sana? Mungkin pas Kak Ali jalan-jalan, apa ya yang paling bikin berkesan lah untuk Kak Ali itu apa di tanah Papua itu? Raja Ampatnya sih. Raja Ampatnya parah sih, bagus banget emang. Saya akuin Raja Ampat tuh emang terbaik. Pernah ketemu ikan Napoleon nggak Kak Ali? Nggak pernah ya?
Napoleon enggak. Jadi gini, waktu itu pas lagi ada proyekan sama In Travel sama Maratu Adventure di Raja Ampat, dan pertama kali juga sih ke Raja Ampat itu 2019. Itu adalah trip paling berkesan sih di Raja Ampat. Kenapa? Karena itu adalah first time juga saya ke sana dan mau nangis ngelihat wayak. Wayak Iceland tuh itu mau nangis. Pas emang effort banget sih naik. Itu paling berkesan. Jadi ke wayak itu kan dia trekking pakai ini, benar Mas Eloy, apa di karang-karang gitu kan. Harus pakai sarung tangan gitu kan, naik di karang-karang gitu. Dan itu sekitar ada 30 menitan. Nah, itu effort banget kalau naik ke atas itu. Jadi kalau nggak pakai sarung tangan tuh bisa luka-luka tangan karena benar-benar karang yang kita tanjakin ke wayak itu. Terus aku tuh waktu itu kayak, aduh, Masya Allah ini lumayan juga ya ke atas ya, aku bilang. Jadi harus pakai sarung tangan, harus sepatu sport. Itu kalau pakai sandal trekking aja bahaya. Kalau pakai sandal trekking yang pakai jepit itu salah injak terus beleset bisa luka kaki. Jadi disarankan itu sama guide sana pakai sepatu sport biar aman, ya kan? Udah tuh jalan, setengah jalan tuh udah kayak lumayan, oke, istirahat dulu. Jalan lagi demi wayak nih. Pas sampai di atas sana Kak Grace, Kak Tirens, mau nangis. Teman saya itu sampai nangis ngelihat keindahan wayak, serius. Saking apa ya, saking indahnya gitu. Nggak bisa berkata-kata. Nangis juga Kak Terence. Tapi ini harus punya kemampuan apa tadi, climbing atau apa gitu nggak sih kali? Ya itu sih pakai alat khusus gitu? Enggak juga sih, sebenarnya itu tergantung fisiknya kita aja kan. Kalau trekking ini kan kita bisa istirahat Kak. Jadi kalau emang nggak merasa capek, istirahat aja gitu kan, istirahat, habis itu lanjut lagi. Emang tanjakannya itu bukan landai, memang terjal lumayan, dan itu karang semua sampai di atas. Tapi pas sampai di atas tuh terasa capek semua tuh langsung hilang gitu loh. Langsung terbayar. Itu kalau di Raja Ampat. Ya kali. Langsung terbayar. Rasa capek tuh hilang seketika langsung. Dari saking keindahannya wayak itu. Jadi emang favorit kalau di Raja Ampat itu wayak sih kalau aku. Gitu. Kalau apalagi ya? Kalau di Papua ya, di Raja Ampatnya ya. Kalau di NTT sih aku ke ini sih Wairebo. Rumah adat Wairebo juga effort juga naik ke atas itu. Jadi awal pertama kali aku ekspor Raja Ampat, ekspor Wairebo ya, daratan Flores itu di 2018. Di 2018 itu aku ekspor daratan Flores. Sebelumnya udah pernah sailing Labuan Bajo di 2017, cuman untuk daratan Flores kan belum pernah, ya kan? Nah, jadi effort juga tuh Kak, kalau misalnya ekspor daratan Flores, dan emang jauh-jauh banget. Jadi kayak dari Pulau Ende ke Bajawa itu sekitar ada 3 jam, 5 jam. Terus dari Bajawa lagi ke Ruteng itu sekitar 4 jam. Terus dari Bajawa ke Ruteng dari ke Wairebo lagi itu sekitar ada 4 jam lagi. Dari Wairebo lagi ke Labuan Bajo itu ada 6 jam lagi. Jadi total kalau misalnya ekspor daratan Flores dari ND ke Labuan Bajo itu 14 jam kalau perjalanan dalam sehari. Nah waktu itu saya ekspor dari ND. Dari ND ke Bajawa, dari Bajawa ke Ruteng ke Wairebo. Waktu itu gak sendiri sih, syukurnya waktu itu ada tamu gitu kan, ada yang minta untuk ekspor Flores. Wah lumayan nih kan, bisa jalan-jalan gratis gitu kan. Ya sudah saya nemenin perjalanan ke Flores, dan paling berkesan dari perjalanan itu adalah Wairebo. Kenapa? Karena Wairebo salah satu di Wairebo ini kan dijuluki sebagai rumah adat di atas awan, dan gue nggak bisa bilang apa-apa sih, keren banget. Trekking ke atas itu tuh 2 jam aja ngiler loh ya. 2 jam setengah, tapi sampai di atas itu ya hilang
langsung terbayarkan semua rasa-rasa capek. Kak Terence, kayaknya kita harus nabung lebih deh, Kak Terence, buat tadi ke Tanah Papua, ke NTT, waduh, luar biasa ya. Kayaknya ini juga ya, kalau nggak salah ini Grace, gue pernah dengar kopinya juga enak ya, Werebo ya? Werebo enak banget. Kali enak ya enak kopinya. banget. Aduh. Dia tuh Arabica sama Robusta ada dia di Werebo tuh. Dan murah juga sih, 75 ribuan per 1 kilo. Enak banget. Aku waktu itu pas dari Werebo, aku cobain kopinya, kan pagi Pak. Jadi kita sampai waktu itu kan sore. Jadi malamnya itu udah nggak ada aktivitas. Disediain kopi kan. Jadi kita memang tidur di rumah adat Werebonya. Dikasih ruangan untuk tidur dan kita tidur semua wisatawan di situ. Tidur bareng-bareng kan, disediain kopi, disediain teh, disediain makan malam. Cuman masuknya itu untuk nginap di situ kita bayar sekitar 350.000. Nah, itu udah include sama makan, kopi. Pertama kali cobain kopi Werebo, gue bilang ini kopi terenak yang pernah gue coba gitu. Enak sampai saya tuh beli kopinya, saya bawa pulang. Sampai saya bawa pulang, saya beli langsung 3 kilo. Beli eceran pakai plastik kan waktu itu nggak dapat yang ini habis, jadi saya minta di yang pack kali buat itu ya? Kopi. Tapi biji masih bentuk biji atau udah di ini kali? Saya beli yang biji. Belum. Oh. Saya beli waktu itu yang biji. Jadi saya giling di waktu sampai di rumah. Dan itu murah banget waktu itu. Aduh, ngiler gua Grace. Jadi bener. Harus nabung lebih keras lagi Kak Terence. Harus. Kita pasti bisa. Harus pengen nanya sih. Nanya Kak, tadi kan udah ngomongin Indonesia Timur udah eksotis banget lah ya, ceritanya, makanannya, budayanya, tadi sempat dicerita Kak Ilo juga. Kak Ilo, akses ke sananya gimana itu? Jangan-jangan ya kayak kita ya Grace yang belum pernah ke sana, mikir juga nih. Mikir juga. Nanti tersesat yang ada, benar. Yang ada nggak jadi jalan-jalan, kita malah hilang Kak Terence nanti kan. Gimana Kak Ilo, ceritain dong akses ke sana kumaha eta. Kalau ke Raja Ampat, Kak, kalau ke Raja Ampat sih relatif aksesibel ya, maksudnya penerbangan ke Sorong juga dari banyak tempat lah ya. Itu kan banyak penerbangan ke Sorong. Dari Jakarta juga banyak. Mungkin kalau dari tempat lain mungkin transit dulu di Makassar baru ke Sorong. Itu setelah itu kan dari Sorong biasanya dilanjutkan dengan via laut ya. Dan kalau ke Raja Ampat tuh kalau misalnya backpackeran itu biasanya rata-rata teman-teman yang backpacker itu ke Waisai dulu. Waisai itu ibu kotanya Raja Ampat. Itu selalu ada kapal, bukan kapal pelni sih, tapi dia kapal penyeberangan yang rutin ya. Itu saya lupa jadwalnya, tapi kalau nggak salah setiap hari ada. Setiap hari ya Kak ya. Dari Sorong ke Raja Ampat ke Waisai ini. Nah, nanti dari Waisai baru tentuin mau kemana. Nanti ada lagi yang biasanya kalau dari Waisai ini akan nyewa speedboat ke lokasi yang kita mau tuju. Tapi kalau mau dari Sorong langsung nyewa speedboat itu juga bisa. Makanya kalau ke Raja Ampat itu memang kalau mau traveling ke sana itu disarankan berkelompok karena bisa sharing budget, bisa cost sharing. Benar. Terutama kalau misalnya mau nyewa speedboat. Kalau pesawat mungkin biar masing-masing ya, tapi begitu penginapan, begitu nyewa speedboat atau nyewa kapal gitu, itu akan bisa sharing kan kalau misalnya berkelompok gitu. Minimal berempat lah gitu, berempat bisa sharing, dibagi 4 atau tergantung kapalnya ya, dan tergantung kita berapa orang, nanti akan menyesuaikan juga misal kapal yang kita sewa. Tapi itu kan akan jauh lebih murah ketika kita datang ke sana tuh bareng-bareng gitu dibanding sendiri akan jauh lebih mahal. Karena itu kan laut ya, otomatis
lebih baik pasti ada barengannya gitu karena bisa sharing. Belum lagi nanti penginapannya, belum lagi kalau rata-rata karena kalau ke Raja Ampat dari satu titik ke titik lain kan pasti dengan kapal ya, dengan boat ya. Jadi enak itu. Dan menariknya Raja Ampat itu kan dia menerapkan pariwisata yang terbatas ya. Jadi tidak sembarangan, bukan model yang mass tourism lah, tidak. Jadi dia pariwisata yang terbatas. Jadi makanya ada semacam kita bayar kartunya itu untuk masuk ke kawasan konservasi perairan Kepulauan Raja Ampat karena dikelola oleh BLUD begitu. Itu yang berlaku selama setahun. Terakhir saya ke sana tahun lalu tuh kalau nggak salah satu kartu itu 475.000 satu orang. Itu berlaku setahun kalau nggak salah ya. Nah itu dengan penerapan pariwisata terbatas itu termasuk tadi ketika kita mau nyelam ke titik tertentu itu dibatasi orangnya gitu. Jadi nggak bisa berbondong-bondong orang bareng-bareng nyelam di satu titik ya, rusak nanti terumbu karangnya kan. Jadi dia akan dibatasi misalnya ada yang mau nyelam di satu titik tertentu dan biasanya kan kalau kita ke Raja Ampat kan menggunakan ya maksudnya kalau misalnya tidak pakai travel agent paling enggak dia kalau mau nyelam pakai dive center kan, pakai pemandu selam dari orang lokal atau misalnya kita pakai menginap di homestay lokal di sana. Nah itu nanti mereka akan menanyakan kartu tadi itu yang kita beli itu dan akan menanyakan juga kita tujuannya kemana aja. Nanti mereka akan berkoordinasi dengan travel agent yang lain gitu, dengan travel organizer yang lain, dengan dive center yang lain. Kalau misalnya ada yang nyelam di sini berarti gantian, yang lain nyelam di titik lain. Akan diatur gitu supaya tidak berbarengan. Kalau misalnya menumpuk di satu tempat, mereka pasti akan gantian. Jadi ada yang nunggu sampai yang satu rombongan ini atau satu kelompok ini udah selesai nyelam, baru gantian. Itu yang bikin terjaga ya bawah laut mereka ya. Jadi kalau misalnya makanya kalau ke Raja Ampat memang itu bisa dikatakan orang ke sana tuh ya yang dituju keindahan bawah lautnya lah. Ya kalau misalnya nggak nyelam ya minimal snorkeling lah. Kalau nggak snorkeling ya nyemplung dikit lah di lautnya itu. Kalau nggak sayang banget gitu ya. Kalau nggak sayang ya, banget ya? karena rugi ya, sampai sana ya. Ikannya terumbu karang itu keren banget. Dan saking di satu titik tertentu ketika matahari jatuh itu kan akan kelihatan tuh nembus ke bawah tuh. Airnya tuh sampai nembus ke terumbu karang itu kalau kita nyelam itu kelihatan itu ngebuka. Jadi bahkan di depan homestay aja itu udah kelihatan lautnya ya. Kan rata-rata homestaynya kan menjorok di pinggir pantai ya. Itu udah kelihatan bisa langsung nyemplung gitu bisa aja. Dan kalau misalnya pagi atau malam kan air pasang gitu kan, nanti siangnya kan suruh seperti itu kelihatan banget. Makanya kalau ke sana tidak nyoba atau tidak lihat keindahan bawah lautnya sayang. Dan memang kalau di sana kan ada beberapa tempat yang ikonik tadi disebut juga sama Kak Ali tuh Wayak ya kan. Ya kita bisa ngelihat gugusan Pulau Karang di sekeliling kita itu yang sangat ikonik lah. Itu ikonik Raja Ampat banget lah. Wayak terus ada lagi Pianemo yang mirip-mirip juga dan Pulau Karang juga. Ada lagi di Misol juga ada mirip seperti itu, namanya Babunlol. Iya. Itu mirip Wayak juga. Pernah ya? Pernah kali juga. Wayak juga. Raja Ampat Selatan. Itu jadi gugusan Pulau Karang gitu dan memang Raja Ampat. Iya, Raja Ampat terkenal akan gugusan Pulau Karang yang nyebar itu memang keren banget. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari atas itu kan gugusan Pulau Karang terus di bawahnya langitnya gradasi biru kehijauan itu yang wah itu memang. Pokoknya Raja Ampat terbaik Mas. Terbaik ya? Gak ada obatnya sih kalau laut. Gak ada obatnya pokoknya. Obatnya kudu ke sana gitu ya kali. Obatnya kudu ke sana, benar. Iya, itu kalau ya itu dia emang. Mau nanya dong. Yang tadi tuh yang apa kartu itu 1 tahun. Jadi kalau ya anggaplah
itu kayak bukan kayak membership gitu ya Kak ya. Dan setiap tadi penginapan atau sebenarnya tourist center itu udah pasti meminta kita otomatis harus kayak beli itu gitu ya. Mandatori ya kayak. Mandatori, itu mandatori. Itu jadi memang kalau misalnya kita menggunakan jasa dive center di sana, kayak kemarin kita nyelam kan, kita pasti janjian sama orang dive center di sana ya, yang memfasilitasi alat-alat selam kita gitu kan, segala macam. Sebelum kita ke sana dia akan langsung menanyakan itu. Nanti yang mau beli sendiri kartunya atau lewat kita gitu, itu juga bisa nitip dari dia. Tapi itu mandatori karena setiap kita nginep, baik itu kita nginep di hotel atau di resort atau bahkan di homestay masyarakat, itu akan ditanya dan ya itu yang digunakan itu ya, maksudnya kenapa itu mandatori, karena dari situlah untuk operasional si BLUD tadi kan, untuk konservasi, karena itu kan masuk kawasan konservasi perairan kan. Itu dan worth it sih menurut saya sih, karena kalau misalnya kita ya karena tadi itu, karena dia pariwisata terbatas menerapkan seperti itu, jadi ya kita sempatkan wawancara dari kepala BLUD-nya, memang hal itu ditujukan supaya memang Raja Ampat itu tidak mass tourism ya. Jadi itu yang juga dijaga baik-baik, bagaimana mereka menerapkan pariwisata yang terbatas tadi. Jadi setahun tidak harus membludak seperti Bali gitu, tapi tetap itu loh, kunjungan itu tetap menghidupkan perekonomian sana, dan sisi lain lingkungan juga tetap terjaga. Itu sih, itu kerennya sih menurut saya, itu memang salah satu yang bikin Raja Ampat tetap tetap ikonik lah ya. Orang kan kalau udah sampai rusak ya orang males lah ke sana kan. Benar. Sayang banget. Benar. Kailo terkait tadi kan ngomongin pariwisata terbatas. Ini saya jadi tertarik nih ke arah etika wisata nih Kak. Etika wisata kan kadang-kadang ya ini susah-susah gampang ya. Orang menikmati tapi di satu sisi kadang-kadang nggak care juga sama ngejaga lingkungannya. Ya Grace ya. Kan kesel ya Grace ya. Betul. Maksudnya yang paling gampang sampah ya. Tapi belum kesampaian kita ke sana, ntar nggak taunya udah rusak, kata Eren, kan sayang banget. Gimana Kak etika wisata yang Kak Ilo lihat di sana? Kalau di Raja Ampat ya, sebenarnya kalau di tempat-tempat tertentu pasti ada aja ya, apalagi etika wisata itu berkaitan biasanya dengan kebiasaan masyarakat lokal. Dan kalau di Raja Ampat ini itu misalnya contoh ya, pentingnya gini, misalnya contoh menyelam. Ini saya contohin aja karena saya kesana waktu itu menyelam, jadi orang sana itu diwanti-wanti betul ya, bagaimana kalau misalnya kita menyelam itu tidak sampai merusak terumbu karang misalnya. Jadi tidak boleh asal pegang, tidak boleh asal termasuk juga untuk satwa atau untuk biota laut begitu. Kalau di Raja Ampat misalnya tidak boleh asal pegang terumbu karang. Kalau di Nabire itu tidak boleh asal pegang hiu paus. Hiu paus itu tidak boleh kita main asal pegang, apalagi kalau ada di beberapa, kita mungkin pernah lihat video ada orang yang semacam menunggangi paus itu ya, meluk begitu, itu nggak boleh itu, karena bagaimanapun itu satwa liar ya, itu dilindungi gitu, satwa itu dilindungi, jangan sampai karena gara-gara kita yang ketidaktahuan kita ya dalam tanda kutip, karena mentang-mentang dia jinak, dia baik, dia nggak menyerang, terus kita semau-maunya gitu kan, nggak gitu juga. Itu tetap ada etikanya. Jadi meskipun kita dekat ya sedapat mungkin nggak asal pegang, apalagi sampai meluk segala gitu. Itu bukan pacar, itu kan satwa. Apalagi demi konten ya, kayak apalagi demi konten. Benar. Ya kayak gitu-gitu. Etikanya juga harus ada itu. Etikanya harus ada. Ya. Benar. Pasti Kak Ali juga setuju lah, di NTT juga pasti ada kan hal-hal yang terutama terkait lingkungan ya, karena itu buat mereka kalau sampai misalnya terumbu karang rusak, itu kan
tidak hanya masalah kelestarian lingkungan, tapi kalau untuk masyarakat Raja Ampat itu adalah salah satu sumber perekonomian mereka juga, karena orang datang ke Raja Ampat itu untuk melihat keindahan bawah laut gitu. Ketika itu rusak, orang nggak mau datang lagi, dia juga nggak dapat penghasilan kan? Itu kan kayak gitu kan? Itu semacam lingkaran gitu ya. Jadi itu kenapa mereka jaga, karena mereka sadar betul bahwa wisatawan datang ke sana itu untuk melihat keindahan bawah laut Raja Ampat. Jadi nggak boleh asal biasanya sih kalau megang jarang, tapi injak juga itu. Injak itu juga karena kita kalau main ke laut itu kan asal injek-injek gitu. Nah itu juga nggak boleh kalau ada di daerah terumbu karangnya yang masih bagus gitu, kecuali kita di pesisir di pasir ya, itu nggak masalah. Itu mereka akan kasih tahu hal-hal semacam itu sih. Dan jangan salah juga, saya pernah tuh di Kaimana itu, bahkan karena saya nggak sengaja, saya mungkin kayak semacam kesentuh ya, itu karang yang ada sengatnya, itu kulit saya sempat melepuh loh. Karena itu ada beberapa karang juga yang mencolok itu warnanya atau ada bulu-bulunya, itu justru malah berbahaya kalau disentuh. Padahal waktu itu saya nggak nyentuh, cuman mungkin pas selam itu nggak sengaja kena sedikit gitu, dan itu bikin kulit kita irritated itu kan jadi luka, jadi luka. Semacam kayak kena, kalau misalnya ini binatang laut kayak ubur-ubur itu kan juga nggak bisa. Kalau kena bisa menyengat. Itu juga ada karang yang seperti itu juga. Jadi memang sangat hati-hati sebenarnya kalau di laut itu. Memang indah banget. Apalagi kalau kita ngelihat ya, terus ngelihat hamparan terumbu karang tuh yang warna-warni macam-macam gitu. Itu kadang lupa diri gitu kan. Ya maksudnya sang takjub lah ya, saking takjubnya itu kan, kemudian ya lupa diri tadi ya, bengong gitu. Semuanya mau dipegang ya, semuanya mau difoto gitu. Ada yang nah itu salah satu, pernah lihat ikan ini kan, clownfish ya, yang ikan Nemo itu, suka meliuk-liuk di semacam ada itu anemon kan, dia meliuk-liuk di dekat anemon itu. Nah itu juga menyengat loh, hati-hati. Itu beracun. Itu ikan clownfish itu atau Nemo itu yang di film itu dia kenapa aman di situ, karena itu tempat main dia, yang dia bisa menetralkan racunnya dari anemon itu. Jadi memang itu tempat main dia. Tapi kalau kita megang anemon itu, kita kena sengat, atau ikan lain ya yang mau ke situ, itu memang sengaja mereka semacam simbiosis ya. Jadi si tempat itu tempat mainnya si clownfish itu, si ikan badut tadi, tapi jadi di sekitaran anemon itu tempat dia berlindung justru. Nah itu emang salah satu objek foto tuh yang sering di foto sama penyelam-penyelam, itu salah satunya itu kan. Itu juga tidak boleh asal pegang. Sama sih prinsipnya. Jadi intinya kemanapun kita kita lebih baik tanya dulu ya ke masyarakat, ataupun kalau mungkin kalau kita udah terbiasa jalan, mungkin kita juga akan tahu ya apa yang tidak boleh gitu ya. Kita tanyalah ke masyarakat lokal atau ke travel organizer-nya, mungkin do and don'ts-nya tuh apa yang dilarang dilakukan di sana gitu, atau yang dianjurkan justru apa, itu mereka biasanya akan sampaikan sih. Nah, itu lebih baik kita tahu lebih awal sebelum kita beraktivitas ya, jangan sampai kita main asal pegang sana sini ternyata nggak boleh gitu. Mending Mas, jangan hanya nggak boleh menyengat itu tadi. Iya beracun lagi kan, beracun itu juga penting. Kayak semacam ya itu, karena beberapa biota tuh emang tampaknya lucu, tampaknya unik ya, unik gitu, tapi ternyata ada racunnya atau macam-macam lah. Itu sih. Ini menarik ya sebenarnya Kak Terence tentang etika wisata ini. Nah kita mau tanya nih ke sang pembuat kontennya, ke Kak Ali. Kak Ali gimana? Kalau dari Kak Ali sendiri, apakah itu menjadi tantangan tersendiri gitu untuk seorang content creator, apalagi travel content creator, dalam hal tidak hanya wisatanya aja, kayak tadi Mas Ilo juga udah jelasin, nggak hanya wisatanya aja tapi ada edukasinya, do and don't-nya. Nah itu gimana tuh Kak dari Kak Ali? Iya,
Iya. Ah. Jadi emang ya ada tantangannya juga sih Kak. Saya pribadi kalau traveling itu kan selalu ketemu sama kayak anak-anak lokal gitu kan, masyarakat lokal. Jadi setiap pertemuan itu sama mereka ada beberapa hal yang akan saya sampaikan biasanya. Contoh kecil kayak ada rumah adat Ratenggaro ya namanya, itu di daerah Sumba Barat Daya. Di tahun 2016 dulu itu saya eksplor ke sana. Jadi waktu itu tuh pas sampainya di sana banyak banget anak-anak kecil yang minta-minta duit Kak. Kayak karena gimana ya, mereka melihat orang baru gitu kan, datang berkunjung ke satu tempat itu, melihat orang baru dan pasti kayak wah orang ini nih kayak gini kan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang saya tidak inginkan dari mereka. Tiba-tiba langsung ketemu wisatawan minta duit kayak itu. Nah, saya edukasi ke orang tuanya dulu bahwa wisatawannya ini datang ke sini adalah untuk berkunjung, melihat kebudayaan dari aktivitas masyarakat lokal di situ, dan tolong untuk memberitahu kepada anak-anak ini jangan sampai melakukan hal-hal yang menjelekkan nama dari rumah adat ini gitu loh. Nah, dan itu alhamdulillahnya setelah sering-sering ke sana, sering mengedukasi ke mereka, dan alhamdulillah sudah tidak pernah ada lagi seperti itu. Jadi bukan hanya saya yang mengedukasi itu, teman-teman pun juga ketika ke sana saya selalu bilang, "Oi guys, kalau ke sana jangan lupa ya edukasi ke masyarakat situ ya untuk tidak anak-anaknya tidak minta-minta duit kayak gitu." Karena biasa bukan hanya di Sumba doang, di tempat lain pun seperti itu kadang. Tempat yang masih baru kita eksplor, ada anak-anak kecil kayak nempel-nempel gitu Kak. Nempel-nempel gitu terus kayak minta-minta duit, dan itu kan nggak boleh. Gak boleh banget itu kan. Jadi kita nggak langsung ke anaknya, tapi kita ngomong sama orang tuanya biasanya kayak gitu. Kita edukasi bahwa hal-hal ini nih akan menjelekkan nama tempat ini sendiri gitu kan. Akhirnya nanti tersonding keluar sana bahwa wah ini kalau kesini nih anak-anaknya rese minta duit dan segala macamnya kayak gitu kan. Iya. Jadi ya risih juga kan buat wisatawan ketika ke situ. Akhirnya risih kan jatuhnya gitu kan. Dan alhamdulillah emang waktu itu 2016 sih masih sangat tertinggal jauh ya Kak ya. Hasilnya gini, Sumba kayak Pulau Sumba kan belum apa ya namanya, ya belum dikenal lah waktu itu ya. Jadi hal baru lah buat orang-orang masyarakat kampung itu ngelihat orang-orang kota berdatangan setiap harinya gitu kan. Dan pasti dalam pikiran mereka ya, wih banyak duit ini kayak gitu lah. Tapi puji syukur sih sekarang karena udah sering diedukasi sama terakhir Dinas Pariwisata juga pernah masuk di tahun 2018 itu mulai edukasi ke masyarakat tentang pariwisata, bukan hanya di rumah adat cuman dan juga di tempat-tempat destinasi lainnya kayak gitu. Saya juga pernah waktu itu ke TTS juga Timur Tengah Selatan, ketemu sama ketua adat di sana Pak siapa namanya kalau nggak salah itu Pak Muti siapa gitu, saya sudah lupa namanya, lama banget. Jadi saya juga sudah edukasi juga hal itu sama anak-anaknya, dan alhamdulillahnya aman kata dia, di sini anak-anaknya baik-baik, nggak pernah minta-minta duit kayak begitu, syukur. Dan saya waktu itu ke Sabu juga kayak gitu, saya selalu edukasi. Dan alhamdulillahnya anak-anak NTT sekarang kayak anak kecil kayak masa kampung nggak pernah sih minta-minta duit untuk sekarang ya. Berarti dua sisi ya, artinya kalau kayak gini kan tadi Kak Ilo cerita bahwa masyarakatnya tuh juga sadar gitu, ini mata pencarian dia gitu ya. Jadi mereka juga jaga nih. Sayang kan kalau tadi yang Kak Ilo cerita mengenai terumbu karangnya yang juga mata pencariannya gitu ya. Masa sih dirusak sih kayak gitu ya. Terus yang Kak Ali juga cerita Grace tadi, ternyata memang nggak hanya kesadaran dari masyarakatnya,
sama kita ya. Nanti kalau ke sana tuh Iya. mesti jadi jembatan juga untuk bisa Iya. mengedukasi kayak gitu ya. Gimana Karena Kak? begini Kak Trends, setiap lokasi itu kan pasti berbeda ya, apalagi NTT ini kan banyak tempat-tempat baru yang baru terkenal kan, kayak gitu. Jadi banyak hal-hal baru juga yang didapatkan masyarakat lokal gitu lah, perlu diedukasi terus kayak gitu. Oke, ya inilah ya Kak Terence ya. Dalam artian tuh nggak cuma bikin konten, tapi konten yang berkualitas, ada edukasi di Iya dalamnya. benar, ada edukasi Betul. juga. Jadi bukan hanya asal ngambil konten, tapi kita isi dengan edukasi kayak gitu. Benar. Luar biasa. Nah, ini menarik nih sebenarnya Kak Ali. Itu kan tadi Kak Ali di awal juga sempat singgung kan, saya tuh traveling, saya tuh jalan-jalan, nggak cuma jalan-jalan aja, tapi kerja. Ini seru sebenarnya Kak Terence, hobi tapi bisa dibayar, hobi tapi kok berbayar gitu. Nah itu gimana sih Kak Ali, kok bisa sih dari hobi itu bisa menghasilkan pundi-pundi uang? Kalau kata anak muda zaman sekarang biasanya tuh kok bisa cuan sih? Iya, nah itu gimana Kak Ali? Maksudnya dibayarin atau ngebayarin sendiri? Nah, kalau dibayarin sama misalnya endorsement, misalnya tadi Kak Ali udah bilang ya, endorsement dibayarin, lah kok bisa dapat duit lagi gitu loh. Kok numpuk duitnya gitu ya Kak Terence, jadi pengen gitu kan. Gimana Kak Ali? Gimana ya, Mas Ilo bisa jawab kah? Mas Ilo juga enak ya. Mas Ilo juga jurnalis nih, enak juga di jalan-jalan dapat duit. Liputannya di tempat yang itu Kak Ali dulu yang jawab dulu itu, baru nanti saya. Oke. Jadi pengalaman pribadi saya ya. Jadi gini guys, ya seperti tadi saya bilang, saya tidak pernah kepikiran gitu loh sampai bahwa jadi seorang travel content creator ini bisa menghasilkan cuan, karena travel content creator ini kan luas kan, kayak saya bilang tadi Kak. Kamu bisa jadi travel blogger ya, kamu bisa jadi travel filmmaker, kamu bisa jadi travel scriptwriter, dan masih banyak lagi gitu loh. Dan kalau Ali sendiri nggak pernah kepikiran bisa jadi travel influencer gitu, bisa bikin great video, gak kepikiran Mbak. Jadi emang karena ya dari awalnya hobi, suka-suka jalan, tiba-tiba dapat tawaran. Ya sayang kan Bun kalau dibuang gitu kan, nggak diterima ya kan. Cuan pula ya. Iya, cuan gitu kan. Dikasih ikan masa nolak gitu kan ya. Intinya gini, ketika kalau Ali pribadi ya, ketika menyukai sesuatu hal apalagi yang berdampak luas gitu kan, itu pasti ada impact-nya Kak. Kayak Ali gini, Ali kan suka bikin video gitu kan, atau suka ngangkat cerita di Instagramnya Ali, di caption itu bercerita tentang perjalanannya Ali gitu kan. Dan mungkin dari karya-karya yang saya hasilkan ini dapat apresiasi dari orang gitu. Wah, kontennya si Ali ini keren, diajak kerjasama kayaknya bagus gitu kan. Iya kan kayak gitu. Jadi saya waktu itu pernah pas ke Raja Ampat itu juga jujur aja nih, dapat undangan juga untuk ke Raja Ampat waktu itu. Jadi kapan kita diundang ya, Grace? Kita kapan itu, aduh Kak Terence. Iya, jadi waktu itu ke Raja Ampat itu emang juga dapat undangan Kak. Waktu itu Maratua, ada travel namanya Maratua Adventure X in Travel gitu kan. Dan butuh seorang konten kreator di dalamnya bisa berkontribusi untuk membikinkan video. Nah waktu itu Ali yang diundang, wih gak nolak dong ya kan. Ya udah terima. Dari situ mulai dapat lagi kayak untuk bikin story Instagram lah, untuk nge-feed Instagram dan sebagainya. Banyak banget yang saya tidak duga-duga tawaran kolaborasi itu berdatangan gitu. Intinya anak-anak muda milenial di luar sana ya, ketika suka berkarya ya jangan pernah untuk lo bakal terima apa di depan gitu loh. Intinya lu bikin aja dulu. Lu hasilkan karya lu dulu. Dia mau jelek, dia mau bagus, nah itu urusan nanti. Intinya lo belajar aja dulu gitu kan. Belajar dulu, terus upgrade skill terus gitu kan. Jadi sehingga ketika ada satu orang yang mengapresiasikan hasil karya lo,
lu nge-grade-nya dengan bagus, dengan baik, nanti akan ada lagi orang lain yang ingin mengundang Anda untuk berkolaborasi bareng. Dan itu yang saya rasakan sekarang gitu kan. Betul. Iya, jadi selain dapat undangan kayak kolaborasi ya sudah dibayar, di endorse gitu kan. Saya juga punya travel Kak gitu. Jadi ya emang kerjaannya jalan-jalan. Emang kan dari saya bilang saya mendirikan nama Pesona Alam Timur itu dari 2016 dan saya menghasilkan karya itu dari duit di mana dari Pesona Alam Timur ini duitnya saya pakai jalan-jalan untuk hasilin karya yang akhirnya karya-karyanya saya ini dapat apresiasi. Kayak gitu duitnya, Kak. Duitnya muter terus Kak Teren. Muternya buat jalan-jalan juga, Grace. Masalahnya muternya tuh buat jalan-jalan juga. Kan siapa yang nggak kepengen kulineran ya. Aduh, luar biasa. Jalan-jalan, kuliner, ya banyak hal sih yang saya dapat gitu loh selama 6 tahun ini. Luar biasa Kak. Ini kalau Pak jurnalis nih, kakak jurnalis gimana nih, jalan-jalan juga kan pastinya nih. Gimana Kak Ilo? Ya itu juga mirip lah, dengan bedanya kalau Kak Ali ya memang content creator di sana lah. Kalau kita kan memang bekerja di perusahaan yang bergerak di media ya, jadinya ya perlu menghasilkan konten memang yang terkait dengan media itu kan. Dan kalau kebetulan kalau saya sendiri memang karena passionnya yang ke arah sana dan diminta untuk tugas itu ya pas lah buat saya ya sekalian ini kan menyelam minum air kan. Kalau di sana di Raja Ampat malah nggak cuma menyelam, lihat terumbu karang, lihat macam-macam, tapi jangan minum airnya kalau di laut. Iya, semacam itu. Jadi ya ya kayak saya misalnya tetap seperti tadi lah, kayak kali mungkin sambil bikin konten. Kalau saya tetap tujuan utamanya untuk membuat sama ya, mirip ya sebenarnya konten juga ya, membuat berita, membuat tulisan, membuat foto, menghasilkan foto, dan sekarang bahkan juga video ya kan, yang terkait dengan isu yang ingin kita gali di sana gitu. Tapi kan sambil kita liputan ya sambil kita jalan-jalan, itulah namanya traveling forward kan gitu kan. Jadi ya saya sendiri selain ini ekspedisi Tanah Papua ini, saya pernah ke Raja Ampat waktu ekspedisi terumbu karang. Sama juga ekspedisi tapi khusus terumbu karang. Kompas ngadain ekspedisi terumbu karang. Saya ke 3 lokasi itu, ke Raja Ampat, ke Bitung di Sulawesi Utara, dengan ke Nusa Penida di Bali. Itu nyelam semua tuh. Karena memang ekspedisinya aja terumbu karang. Terus kalau di Tanah Papua ini yang nyelam itu di 3 lokasi sih sebenarnya, di Raja Ampat, di Kaimana, sama satu lagi tadi di Nabire ya, yang hiu paus itu. Tapi yang nyelamnya cukup banyak di Raja Ampat dan di Kaimana. Ya itu sama, kita ngasilin karya tapi juga sambil jalan-jalan kan, sambil nyelam ya. Tentunya harus bisa nyelam untuk ke sana, itu juga salah satu seperti tadi Kak Terence bilang, salah satu yang kalau di kita kalau misalnya mau liputan underwater ya harus bisa nyelam gitu. Kalau mau ini liputan kayak skill set ini ya Kak Ilo ya. Jadi kayak jurnalis itu juga ada dibekali ya, minimal kalau diving gitu underwater itu pasti juga sertifikat kan gitu ya Kak? Iya betul sertifikat. Ya kalau di lokasi-lokasi yang sudah populer ya, kayak misalnya di NTT Labuan Bajo, Komodo, atau di Raja Ampat, itu pasti kalau kita nyelam akan ditanya sertifikatnya, sertifikasi selamnya ya, sudah apa, terus sudah nyelam di mana aja itu. Karena kan dive master atau tadi pemandu selam yang di lokal sana akan tanya itu gitu, karena itu kan terkait keselamatan juga kan.
Kalau di menyelam kan emang nggak boleh sendiri kan, harus ada body system, harus ada yang menemani. Dan ketika ada yang menemani turun tuh, si penyelam atau pemandu selam lokalnya harus memastikan bahwa kita bisa menyelam atau tidak gitu. Itu sudah pasti sih. Ya minimal kalau misalnya kita ke sana nggak menyelam, tapi kan kalau yang bawah lautnya bagus ya snorkeling lah kan enggak. Tapi kan tergantung kebutuhan. Nah kalau karena kebutuhan kami kemarin ngambil juga visual underwaternya, ya otomatis harus nyelam kan. Ya kayak gitulah. Oh ya tadi saya lupa yang di Raja Ampat tuh yang dibilang harus beli atau bayar itu namanya kartu jasa lingkungan. Ini saya pegang kebetulan, kelihatan nggak? Mana? Kartunya kayak gini. Wah. Ini gitu. namanya KJL. Kartu jasa lingkungan itu ada nama saya itu di belakangnya itu. Wah ini collectible item nih. Wah ini. Satu orang pasti kalau misalnya ini dikasih kartu gini terus dikasih nama kita. Ini berlaku selama setahun. Iya. Diulang lagi Kak Ilo berapa tadi harganya? 425.000. 425.000. Tapi itu berlaku setahun untuk satu orang. Makanya orang sana nyebutnya kartu jasa lingkungan, tapi kalau kemarin terakhir itu namanya agak panjang, tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan. Ya intinya sebenarnya yang kita bayarkan ini untuk kartu ini untuk digunakan sebagai pemeliharaan jasa lingkungan di Raja Ampat yang dipakai oleh UPTD kawasan konservasi perairan yang mengelola kawasan konservasi perairan di Kepulauan Raja Ampat, karena mereka kan ada yang patroli, ada yang jaga itu di situ yang untuk operasional mereka gitu. Jadi lebih terkait untuk kebutuhan konservasi sih. Kailo kalau dengar cerita tadi kan luar biasa banget ya dari sisi segala keindahan alamnya di Nusa Tenggara Timur maupun juga yang Kailo cerita di Papua. Prospek wisata otomatis ini kayaknya luar biasa banget ya, mestinya itinerary yang kudu lah ya kita ke sana gitu ya. Itu prospeknya gimana Kak? Kalau yang common kan ya Bali, Lombok itu udah satu yang kita tahu juga indah gitu ya. Tapi wilayah Indonesia Timur nih, prospeknya dari sisi Kak Ilo gimana nih, Pak jurnalis? Oh, kalau menurut saya prospektif banget ya. Tapi memang benar sih, kalau apa yang sudah dijalankan di Raja Ampat itu dengan juga yang sudah dijalankan di Nabire, itu menerapkan pariwisata yang terbatas itu menurut saya sudah pas ya. Karena dengan karakter seperti Raja Ampat yang punya keindahan bawah laut dan punya kekayaan biota laut yang begitu beragam ya maksudnya yang perlu dilindungi juga gitu, dan itu perlu ada pariwisata itu penting untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat, tapi di satu sisi harus ada upaya untuk mengkonservasi itu ya, untuk menjaga lingkungan itu. Nah makanya penerapan pariwisata terbatas itu sudah pas sih menurut saya. Jadi tidak menerapkan mass tourism tadi, tidak seperti lokasi-lokasi lain yang ya beberapa lokasi yang membludak gitu turisnya itu kan membuat cepat rusak ya. Terlebih lagi kalau di Raja Ampat dengan karakter satu lokasi dengan lokasi lain jauh, terus kemudian homestay-nya juga masih terbatas, terus pulau-pulaunya tersebar di mana-mana. Itu kan karena kepulauannya banyak sekali kan. Dia hanya 4 pulau utama, Raja Ampat tuh, makanya namanya Raja Ampat, ada 4 pulau utama, tapi pulau-pulau kecilnya banyak sekali. Dan itu yang jadi tujuan turis-turis tadi. Dan biasanya kalau turis asing itu sudah biasa, misalnya mereka nginap di resort tertentu, mereka bikin janjian untuk atau reservasi di resort itu bulan apa gitu yang kira-kira biasanya yang cerah gitu kan, bulannya. Biasanya kalau yang cukup cerah itu ya dari akhir tahun gitu ya, sekitar bulan-bulan Oktober, November itu sampai April Mei. Makanya peak season-nya tuh akhir tahun itu atau awal tahun. Kebalik sama NTT. Oh gitu, NTT ya? Beda. Balikan sama NTT.
Di NTT itu dari start Mei sampai November malah cerahnya itu. Yang bagus ya, cerah ya. Yang bagusnya. Oh ya, Balik berarti kan pas Raja kan? 4. Pas Berarti kita ke NTT dulu sampai baru itu ke Ya, sampai habis itu nabung November, lagi ke Papua. lanjut ke Papua. Iya. Pulang-pulang lihat bingung. NTT 6 bulan di Bisa. Papua. Kan cocok tuh. Kalau di sana itunya peak seasonnya biasanya itu dari Oktober Desember sampai ya. sampai Mei, tapi seringnya di bulan-bulan akhir tahun, awal tahun atau April, Mei itu masih Luar biasa Kak Terence. Karena teman-teman, Kak Terence, karena kita terbatas waktu, jadi ngobrol-ngobrolnya nggak bisa panjang. Tapi cerita-cerita dari Mas Ilo dan Kak Ali, dari Kak Ilo dan Kak Ali ini udah cukup membuat kita ngiler ya, pengen ke Indonesia Timur, pengen jalan-jalan ke Papua, ya Kak Terence ya. Nah mungkin kita mau minta closing statement dulu, Kak Terence. Kita mau minta closing statement. Mungkin dari Kak Ali dulu ya, Kak Terence ya. Nah, Kak Ali, kira-kira ada nggak closing statement untuk anak-anak muda nih yang khususnya pengen apa ya? Pengen jalanin hobinya tapi juga tetap bisa ngecuan, tetap bisa dapat duit dari situ. Terus kira-kira apa ya? Ada nggak tips and triknya deh Kak Ali dari Kak Ali sendiri gitu, atau enggak dari hobi yang kita udah jalanin itu tiba-tiba bisa berasa burnout atau nggak enjoy ngejalaninnya karena kan sudah jadi satu profesi untuk kita. Itu gimana Kak Ali? Oke, kalau dari saya ya untuk anak-anak muda di luar sana yang sedang berkarya, semangat terus, jangan sampai malas-malasan lah ya, karena ya malas itu bisa dibilang pangkal miskin ya kan, rajin itu pangkal kaya. Karena ketika lo melakukan hobi terus selalu menekuni itu, jangan sampai apa yang telah dibuat sia-sia gitu. Tips and triknya adalah satu, tetap kreatif. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, terus belajar, terus berusaha, sehingga yang keempat mendapatkan apresiasi dari banyak orang. Udah sih, itu dari Ali pribadi aja. Mungkin itu doang sih dari Ali. Soalnya kalau panjang lebar ntar habis waktunya. Oke. Nah, dari Kak Ilo gimana nih? Iya, kalau ya mirip lah dengan Kak Aldi tadi. Ya kalau saya sih kalau ya tadi ya seperti yang udah diomongin, kalau misalnya mau ke traveling ke lokasi tertentu, menurut saya persiapan itu penting ya. Persiapan termasuk mengetahui do and don'ts tadi ya, seluk-beluk daerah sana, do and don'ts-nya apa, terus apa yang perlu kita bawa, termasuk cuaca di sana seperti apa, bulan apa tepatnya kita ke sana, hal kayak gitu, sampai itu bisa semakin rinci persiapannya semakin baik. Jadi membuat kita nanti nyampe sana tuh kita bisa explore more, worryless kan, dengan persiapan yang baik akan membuat kita banyak yang tempat yang kita eksplor dan sedikit yang kita khawatirkan karena kita sudah mempersiapkan itu aja sih. Jadi kuncinya kalau kita mau berkelana kemanapun sih persiapan penting ya. Nah kecuali memang tadi seperti kata Kak Ali bilang itu berkaitan dengan nyari cuan, nah itu beda lagi. Tapi kalau travel aja ya itu udah pas lah, udah cukup untuk mempersiapkan diri. Jangan lupa tadi selain nanti bisa lihat-lihat ke Instagram atau tanya-tanya sama Kak Ali gitu ya, sebenarnya ini ada info juga loh. Kalau kita mau lihat lebih banyak lagi ekspedisi tanah Papua, itu liputannya ternyata banyak banget, Grace. Lu nggak bakal rugi deh kalau lu masuk ke situ, lu lihat aja. Ada di mana itu Kak Terence? Jelajah.kompas.id. Itu tadi yang ada arborek, terus apalagi mengenai ikan karpet. Yes, hiu karpet. Terus
Terus Ya, yang hiu ada juga itu loh Kak, Apa ada tuh? juga Lawrence loh. Kalau mau ke dataran tinggi jangan lupa ke Oh Lawrence. iya Loh. ya. Biasa Taman kan anak Nasional muda. Lawrence, cakep Anak banget. muda kan Hah? sukanya ini ya, di challenge gitu ya, Kak Ilo ya. Betul, itu kalau ke Taman Nasional Lawrence berasa ke Eropa kalau kita lihat Aduh. dataran tinggi di sana. Kak Terence, kita sudah masuk ke akhir-akhir pembicaraan kita. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Ali dan Kak Ilo udah mau berbagi cerita ke kita hari ini. Ceritanya sangat inspiratif, seru banget dari tadi ya Kak Terence, kita udah ngobrol-ngobrol. Tapi karena terbatas waktu, ngobrol kita di episode kali ini berakhir sampai di sini. Tapi Sobat KC, ngobrol-ngobrol kita tentunya nggak cuma sampai di sini aja, karena akan ada episode-episode lain yang tentunya lebih seru-seru, topik-topik yang tentunya lebih inspiratif lagi, yang nggak kalah seru dari episode kita kali ini. So, sampai jumpa Sobat KC di The Corner Stop episode berikutnya. Bye! Ya, bye-bye. Oke, bye. Well, thank you so much buat Sobat KC yang sudah mendengarkan. Tungguin episode kita berikutnya, tersedia di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube Kompas Corner. See ya all, The Corner Stop. We talk to inspire.